Dan setelah tahun 2023, bagi pegawai BLU atau BLUD yang memenuhi syarat bisa diangkat sebagai P3K. Ada poin ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan tenaga kesehatan BLUD atau pegawai BLUD secara menyeluruh. Jadi kemarin pada tanggal 19 Oktober 2022, perwakilan tenaga kesehatan BLUD atau pegawai BLUD di RSUD dan Puskesmas mendatangi Kementerian Kesehatan dan BKN. Mereka memastikan terkait dengan kejelasan status pegawai BLUD ini ya. Mereka khawatir setelah tahun 2023 mereka akan diberhentikan karena sesuai dengan amanat PP 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K, pegawai di lingkungan instansi pemerintah setelah tahun 2023 hanya PNS dan P3K. Dan sebenarnya saya juga masih bingung dengan teman-teman BLUD ini ya. Karena saya sudah sempat membahas bahwa pegawai BLUD aman karena mereka tidak ikut dihapus setelah tahun 2023 karena sudah dianggap sebagai pegawai profesional. Kemudian dari PP 49 tahun 2018 saya juga sudah menjelaskan bahwa seharusnya yang paling diprioritaskan untuk diangkat sebagai P3K adalah pegawai BLU atau BLUD. Tetapi teman-teman ini malah menganggap bahwa PP 49 tahun 2018 mengkhawatirkan karena setelah tahun 2023 pegawai yang bekerja di instansi pemerintah hanya PNS dan P3K. Mereka hanya melihat poin itu tetapi tidak melihat poin yang lain bahwa pegawai BLUD atau BLU yang memenuhi syarat bisa diangkat sebagai P3K. Dari pasal ini saya melihat bahwa memang seharusnya BLU atau BLUD yang paling diprioritaskan untuk diangkat sebagai P3K. Kemudian ada hal-hal lain lah. Jadi teman-teman ini tentunya khawatir karena tidak masuk dalam pendataan dan tidak bisa mengikuti seleksi P3K gitu ya. Tetapi saya juga sudah banyak membahas terkait dengan tenaga kesehatan yang bisa mengikuti P3K itu bukan diambil dari pendataan tenaga honorer atau non-ASN, tetapi dilihat dari data SISDMK ya, atau Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan. Walaupun sampai sekarang belum ada kejelasan terkait dengan hal tersebut. Walaupun tentunya sangat wajar para teman-teman tenaga BLUD di RSUD dan Puskesmas ini menanyakan terkait dengan kejelasan status. Tetapi saya masih bingung gitu ya. Siapakah yang salah? Apakah saya dengan argumen saya bahwa pegawai BLUD aman, kemudian pegawai BLUD seharusnya paling diprioritaskan dan lain sebagainya, atau teman-teman ini gitu ya. Kita tunggu saja, semoga ke depan kebijakannya tidak merugikan para tenaga BLUD ya. Dan kali ini kita akan coba bacakan dulu beritanya dan nanti kita akan coba komentari lagi. Oke, bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim, langsung saja kita mulai. Jadi informasi atau berita terkait dengan tenaga kesehatan BLUD yang mengadu kepada Kementerian Kesehatan dan BKN diberitakan oleh sinarharapan.net. Judulnya 200.000 tenaga kesehatan BLUD terancam penghapusan tenaga honorer 2023. Dari judulnya sudah menakutkan ya. Kita coba bacakan. Sebanyak 200.000 pegawai non-ASN di RSUD dan Puskesmas yang sudah menjadi BLUD atau Badan Layanan Umum Daerah di seluruh Indonesia terancam penghapusan tenaga kerja honorer pada tahun 2023. Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum Aliansi Tenaga Kesehatan Honorer Indonesia atau ATKHI, Ajeng Muhammad Miftahul Falah, kepada pers di Jakarta Rabu 19 Oktober seusai mendatangi dan meminta klarifikasi penjelasan dari Kementerian Kesehatan dan Badan Kepegawaian Nasional, seharusnya Badan Kepegawaian Negara ini ya. Ajeng menjelaskan, berdasarkan UU nomor 5 tahun 2014 tentang ASN, dikeluarkan peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K yang menyatakan bahwa pada bulan November tahun 2023 jenis pegawai yang ada pada instansi pemerintah terdiri dari dua jenis, yaitu PNS dan P3K.
Maka kami yang terdiri dari 200.000 tenaga kesehatan yang bekerja di RSUD dan Puskesmas yang sudah menjadi BLUD tidak termasuk di dalam dua jenis pegawai PNS dan P3K itu, karena sudah tidak dimasukkan dalam database pendataan non-ASN 2022. Bagaimana nasib kami, ujarnya. Ya, tentunya anggapan ini benar ya, karena memang sesuai dengan PP 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K, setelah tahun 2023 hanya ada 2 pegawai PNS dan P3K. Tetapi saya juga sudah sempat membahas terkait dengan pegawai BLUD atau tenaga BLUD yang dianggap aman karena sudah dianggap sebagai pegawai profesional. Nanti teman-teman bisa lihat-lihat sendiri ya pembahasan saya tentang pegawai BLUD di video-video saya. Ketidakjelasan masa depan status dan nasib tenaga kesehatan di BLUD ini sudah terlihat menurut Ajang, terlihat saat Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengeluarkan surat nomor bla 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 dengan tujuan untuk mengingatkan pejabat pembina kepegawaian atau PPK di seluruh instansi pemerintah agar segera melakukan pendataan terhadap pegawai non-ASN dengan disertakan surat pertanggungjawaban mutlak dari PPK di masing-masing instansi pemerintah baik pusat maupun daerah. Namun berbeda hal bagi tenaga kesehatan yang bekerja sebagai pegawai BLUD yang tidak diikutsertakan ke dalam pendataan pegawai non-ASN tahun 2022 ini yang dihimpun ke dalam aplikasi Badan Kepegawaian Negara, jelasnya. Dalam penjelasan link sistem aplikasi BKN dijelaskan pada validasi utama awal bahwa bagi pegawai non-ASN BLUD tidak termasuk ke dalam pendataan karena pembayaran honorariumnya tidak melalui APBD atau APBN, tidak dari mata anggaran kegiatan belanja pegawai kode MAK 51. Kemudian penjelasan PP 49 tahun 2018 dalam pasal 99 bagi pegawai non-ASN BLUD untuk di tahun 2023 mendatang harus terdiri dari 2 kategori jenis pegawai yaitu PNS dan P3K. Lalu payung hukum yang sekarang mengatur BLUD itu masih diatur dalam Permendagri 79 tahun 2018 secara hierarki hukum kekuatannya di bawah PP 49 tahun 2018, ujarnya. Ya, poin ini benar tentunya ya, karena PP peraturan pemerintah tentunya di atas peraturan menteri, sehingga PP 49 tahun 2018 lebih kuat dibanding Permendagri 79 tahun 2018. Tetapi kenapa teman-teman ini hanya melihat poin di mana setelah tahun 2023 hanya ada PNS dan P3K, tidak melihat poin di mana pegawai BLU atau BLUD bisa diangkat menjadi P3K setelah jangka waktu 5 tahun ya, karena PP-nya dikeluarkan tahun 2018. Kemudian jangka waktu 5 tahunnya itu sampai dengan tahun 2023. Dan setelah tahun 2023 bagi pegawai BLU atau BLUD yang memenuhi syarat bisa diangkat sebagai P3K. Ada poin ini, dan ini yang tentunya bisa menjadi kekuatan bagi pegawai BLU atau BLUD untuk berargumen bahwa seharusnya BLU dan BLUD paling diprioritaskan untuk menjadi P3K, bukan malah selalu ingin masuk dalam pendataan tenaga non-ASN yang sudah jelas bahwa pendataan ini bukan untuk pengangkatan sebagai ASN gitu ya. Dan mungkin juga kekhawatiran teman-teman ini, manfaat terendah dari pendataan mungkin bisa mengikuti seleksi P3K ya. Jadi yang bisa mengikuti seleksi P3K hanya yang masuk dalam pendataan non-ASN. Tetapi untuk nakes saya juga sudah membahas bahwa kemungkinan datanya diambil dari SISDMK, karena Kementerian Kesehatan juga sudah banyak membahas terkait dengan hal ini. Teman-teman bisa lihat lagi video-video saya terkait dengan hal tersebut. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.